Hai semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya, Dian Trinovlasih Jabat, dengan NIM 2405081107 dan teman saya, Catherine Cynthia Bella Situmorang, dengan NIM 2405081024. Kami dari kelas AK2D dengan jurusan akuntansi dan prodi akuntansi dari Politeknik Negeri Medan. Dengan dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Anda Dameria Naibaho, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya. Jadi kami di sini akan membahas mengenai UMKM Geprek Chicken. Adapun pembahasannya mulai dari profil usaha, proses produksi, bahan baku, formula, nilai pemakaian, dan juga jurnal 1 dan 2. Yang pertama adalah profil usaha. Jadi nama UMKM yang kami ambil adalah Geprekin Chicken. Lokasinya berada di Jalan Pembangunan nomor 4. Jadi nama pemilik UMKM ini adalah Lasmini Sihotang. Mereka buka mulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Pelanggannya adalah seluruh masyarakat, tetapi target pasarnya adalah mahasiswa-mahasiswi. Proses produksi marinasi ayam. Yang pertama, ayam yang sudah dipotong dan direndam di dalam air garam agar ayam bersih dan tidak bau amis. Yang kedua, ayam sudah bersih, siap untuk dimarinasi. Bumbu racik dibuat dari bumbu merek racik yang berkomposisi garam, bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, kunyit, gula, dan penyedap. Ada juga bumbu tambahan yaitu garam, ketumbar, roiko dicampur sebagai bumbu racik. Lalu yang terakhir, ayam dimarinasi dengan bumbu racik, didiamkan beberapa waktu agar meresap. Selanjutnya proses produksi pelapisan tepung atau adonan basah dan kering. Yang pertama, tepung dibagi menjadi 2, yaitu adonan basah dan adonan kering. Adonan basah terdiri atas tepung terigu, garam, roiko, dan ketumbar, dicampur dengan air, dan digunakan untuk melapisi ayam. Sedangkan adonan kering terdiri atas tepung terigu, tepung biasa, dan baking powder. Setelah ayam dibalur dengan adonan basah, dimasukkan ke tepung kering untuk hasil goreng renyah. Selanjutnya proses produksi penggorengan ayam. Siapkan wajan atau kuali, lalu memasukkan minyak. Panaskan minyak dengan api sedang, kemudian masukkan ayam yang sudah dilapisi dengan tepung. Lalu goreng hingga warna keemasan atau tanda ayam sudah matang dan crispy. Selanjutnya, proses produksi membuat sambal. Yang pertama, siapkan blender. Yang kedua, bersihkan cabai dan bawang putih, lalu tambahkan dengan garam. Kemudian, blender semua bahan hingga halus agar sambal dapat siap disajikan. Selanjutnya, proses produksi menggeprek ayam. Yang pertama, siapkan batu ulekan dan telenan, lalu letakkan ayam goreng di atas ulekan atau telenan, kemudian geprek ayam bersama sambal supaya menjadi ayam geprek. Selanjutnya, proses produksi penyajian. Nasi, tempe, dan kol. Yang pertama, nasi. Cuci beras, lalu masak menggunakan dandang. Yang kedua, tempe goreng. Sediakan tempe, lalu balur dengan tepung dan garam. Kemudian, panaskan minyak, lalu goreng tempe hingga warna kecoklatan. Yang terakhir, kol. Siapkan dan cuci kol, lalu dipotong-potong. Selanjutnya adalah bahan baku. Adapun bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari produk jadi. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan yang mendukung proses produksi tetapi tidak menjadi bagian dari produksi yang jadi. Adapun bahan baku langsung, ayam, tepung terigu, tepung maizena, cabai caplak, bawang putih. Bahan baku tidak langsung, bumbu merek racik, garam, roiko, ketumbar, dan juga baking powder.
Formula diantaranya yang pertama ayam 20 kilo, yang kedua tepung terigu 4 kilo, yang ketiga tepung maizena 1 kilo, yang keempat cabai caplak 2 kilo, yang kelima bawang putih 1,5 kilo. Selanjutnya bumbu merek racik 5 bungkus, garam 0,5 kg, Royco atau penyedap rasa 2 bungkus atau 250 gram, ketumbar bubuk 0,2 kg, baking powder 0,2 kg. Selanjutnya adalah nilai pemakaian, adapun dari bahan baku langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah bahan baku langsung. Bahan pertama adalah ayam, dengan banyak 20 kg, dengan harga per kilonya Rp39.510, dengan jumlah Rp790.200. Bahan kedua, tepung terigu, dengan banyak 4 kg, harga per kilo Rp9.840, dengan jumlah Rp39.360. Bahan ketiga, tepung maizena, dengan banyak 1 kg, harga per kilo Rp12.960, dengan jumlah Rp12.960. Bahan keempat, cabai caplak, dengan banyak 2 kg, harga per kilonya Rp63.400, jumlahnya Rp126.800. Bawang putih dengan banyak 1,5 kilo, dengan harga per kilonya Rp42.880, dengan jumlah Rp64.320. Jadi, total biaya bahan baku langsung Rp1.033.640. Selanjutnya adalah bahan baku tidak langsung. Adapun bahan-bahannya yang pertama, bumbu merek racik sebanyak 5 bungkus, harga satuannya Rp3.000, maka jumlahnya Rp15.000. Bahan kedua adalah garam, digunakan setengah kilo, harga per kilonya itu Rp11.820, dengan jumlah Rp5.910. Bahan ketiga adalah Royco, digunakan 2 bungkus dengan berat 250 gram, dengan harga satuannya Rp12.500, dengan jumlah Rp25.000. Bahan keempat adalah ketumbar, yang digunakan adalah 0,2 kg dengan harga satuannya Rp70.000, maka jumlahnya itu Rp14.000. Lalu, yang kelima adalah baking powder, digunakan 0,2 kg dengan harga satuannya Rp60.000, maka jumlahnya adalah Rp12.000. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal yang pertama, pada debit raw material inventory sebesar Rp1.105.550 perak, pada kredit account payable sebesar Rp1.105.550 perak, atau pembelian bahan baku. Jurnal yang kedua, pada debit work in process inventory direct material use cost sebesar Rp1.033.640 perak, pada debit factory overhead cost controlling indirect material use cost sebesar Rp71.910 perak, pada kredit raw material inventory sebesar Rp1.105.550 perak, atau pemakaian bahan langsung dan tidak langsung. Terima kasih sudah menonton dan semoga hal yang kami paparkan dapat dimengerti dan menambah ilmu untuk penonton. Thank you.